Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di praktikum dasar teknik kendali. Di sini kita akan melanjutkan dari modul sebelumnya dan modul 7 ini menjadi modul yang terakhir di praktikum dasar teknik kendali, yaitu berjudul kendali kecepatan motor DC menggunakan PID controller. Untuk di modul 7 ini masih berhubungan dengan modul yang keempat, yaitu permodelan dengan plan, dan modul yang kelima dan ke-6 yaitu tentang PID. Oke, kita lanjut ke PPT-nya, ke materi. Nah, untuk di sini plan kita motor DC ya, bisa dilihat teman-teman yang ada di gambar atau di layar pada HP atau laptop teman-teman masing-masing. Di sini untuk motor DC itu masih sama juga sesuai dengan modul yang keempat, yang dimana kita akan mengasumsikan bahwa input dari sistem adalah sumber tegangan V yang diterapkan pada armatur motor, sedangkan outputnya adalah kecepatan rotasi poros atau theta dot. Rotor dan poros diasumsikan. Selanjutnya mengasumsikan model gesekan atau redaman, yaitu torsi gesekan sebanding dengan kecepatan sudut poros. Pada praktikum modul ini menggunakan sampel parameter sebagai berikut. Nah, sudah saya jelaskan atau sudah saya katakan di awal, yaitu untuk modul 7 ini masih sama seperti modul yang keempat. Jadi untuk parameter sama nilainya itu juga masih sama, mungkin ada berbeda sedikit saja, yaitu J merupakan inersia dari rotor, kemudian B itu konstanta gesekan atau redaman ya, KT itu konstanta torsi, KE konstanta gaya geser listrik, R itu resistansi kumparan, L itu induktansi kumparan. Untuk nilainya bisa teman-teman lihat di layar teman-teman. Mungkin kita bisa lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di motor DC ini juga ada transfer function-nya. Untuk transfer function ini sudah dijelaskan ya di modul yang keempat, tetapi saya di sini hanya mengambil poin-poinnya saja untuk mengulang kembali. Nah, untuk transfer function pada motor DC ini kita menerapkan transformasi Laplace yang sudah dipelajari di rangkaian listrik kemarin, semester kemarin ya, kalau teman-teman masih dapat rangkaian listrik sebelum masa transisi. Nah, persamaan permodelan pada modul itu dapat dinyatakan dalam variabel Laplace S. Ditemukan yang persamaan pertama itu S dalam kurung JS ditambah B dikalikan theta S sama dengan KIS. Kemudian kita dapatkan untuk persamaan yang kedua dalam kurung LS ditambah R dikalikan IS itu sama dengan VS dikurangi KS theta S. Kita sampai pada fungsi transfer loop terbuka. Berikut dengan menghilangkan IS-nya antara dua persamaan di atas, di mana kecepatan rotasi dianggap sebagai output dan tegangan jangkar dianggap sebagai input. Nah, tegangan jangkar ini kita juga sebut dengan tegangan armaturnya. Ditemukan persamaan atau rumus yaitu PS sama dengan theta dot S dibagi VS sama dengan K dibagi JS plus B dikalikan LS ditambah R dan ditambah K pangkat 2. Dengan
eh, dengan satuan radian per second dibagi V. Oke, kita sekarang lanjut untuk materi yang selanjutnya, yaitu kontrol PID. Nah, untuk kontrol PID ini sebelumnya yang ada di modul 5 sama 6 itu kita menentukan dengan menggunakan metode Ziegler-Nichols 1 dan 2. Itu masih menggunakan rumus. Nah, di modul 7 ini kita akan menggunakan kontrol PID fine tuning secara otomatis. Jadi kita hanya mengukur atau menentukan waktu dan kehalusan dari sinyal outputan tersebut. Nah, dalam praktikum ini juga kita akan mempertimbangkan sistem unity feedback seperti diagram blok berikut, yaitu ada R sebagai inputannya, kemudian masuk ke controller atau CS, ini merupakan PID-nya. Kemudian output dari PID itu akan masuk ke plan atau PS atau motor DC. Dan untuk outputan plan itu menghasilkan sebuah kecepatan. Nah, untuk parameter yang akan kita kendalikan di modul 7 ini yaitu merupakan kecepatan dari motor DC. Nah, setelah keluar dari plan atau motor DC, kecepatannya akan kita bandingkan di inputnya. Semisal ya, kita beri kecepatan motor DC itu 200 rpm, terus masuk ke PID dan ke motor DC. Nah, outputnya motor DC itu apakah sudah menunjukkan 200 rpm atau belum. Nah, kita bandingkan dengan feedbacknya tersebut gitu. Nah, fungsinya kontrol PID ini semisal di plan atau motor DC itu belum memenuhi syarat set point atau inputan 200 rpm, maka akan otomatis untuk motor DC-nya itu menyesuaikan dengan set point yang kita tentukan, misal 200 rpm. Nah, untuk outputnya itu katakanlah 150. Jadi di plan tersebut atau motor DC tersebut akan otomatis mengset untuk outputannya itu sesuai 200 rpm begitu. Di situ juga ada sensor kecepatannya. Nah, kemudian untuk keluaran pengontrol PID yang sama dengan masukkan kendali ke plan itu dihitung dalam domain waktu dari kesalahan umpan balik atau feedback sebagai berikut. UT itu sama dengan KPET ditambah KI integral ET kali DT ditambah KP DE per DT. Kita dapatkan fungsi alih kontrol PID yang di atas menggunakan transformasi Laplace, yaitu didapatkan persamaan KP plus KI per S ditambah KDS itu sama dengan KDS pangkat 2 ditambah KPS plus KI per S, yang dimana KP itu keuntungan proporsional, KI itu keuntungan integral, KD itu keuntungan turunan. Nah, untuk 3 parameter di sini dapat teman-teman lihat di modul sebelumnya, yaitu modul ke-5. Itu pengaruh pada sistem itu atau gelombang itu bagaimana aja. Misalkan untuk KP atau proporsional itu pada gelombang itu mempengaruhi rise time. Rise time-nya itu turun,
dan offsetnya itu naik dan steady state errornya itu turun. Nah kemudian untuk KI-nya itu sama seperti KP, yaitu rise time-nya itu turun, overshoot-nya itu naik, dan steady state error-nya itu akan turun. Nah, untuk KD atau keuntungan turunan di sini berbeda dengan keuntungan yang proporsional dan integral. Untuk rise time di KD ini akan berubah-ubah, tetapi di overshoot-nya itu akan turun berbanding terbalik dengan KP dan KI yang sebelumnya naik. Dan untuk steady state error-nya itu tetap itu, teman-teman. Mungkin bisa dibuka kembali untuk mode yang kelima. Oke, kita lanjut ke percobaan praktikum. Untuk percobaan praktikum mungkin saya akan mencontohkan hanya percobaan satu saja. Kan di modul itu ada 5 percobaan, yaitu 4 percobaan dengan script dan 1 percobaan dengan Simulink. Mungkin akan saya contohkan untuk yang di percobaan satu saja, yaitu menggunakan controller KP atau proporsional gitu. Oke, mungkin kita akan menuju ke M-file-nya. Oke, lah di sini untuk scriptnya itu bisa teman-teman baca ya. Untuk keterangannya sudah saya berikan di PPT, bisa dibaca juga. Dan di sini ada J sama dengan 0,01, B sama dengan 0,1, K itu sama dengan 0,01, L itu sama dengan 1, L itu sama dengan 0,5, dan untuk S sama dengan TF dalam kurung TS kurung tutup itu, yaitu difungsikan untuk menentukan transfer function. Nah, S sama dengan S itu Laplace variable atau variabel dari transformasi Laplace-nya tadi yang kita dapatkan dari persamaan. Nah, untuk P underscore motor itu akan sama dengan yang ada di PPT ya, yang ada di PPT di slide yang ke 6 ke 4. Nah, ini kita dapatkan di sini K dibagi dalam kurung JS plus B, kemudian dikalikan dengan LS plus R dikalikan K pangkat 2. Nah, di sini kita masukkan untuk persamaannya itu di M-file. Dulu kan di modul yang keempat itu hanyalah Simulink-nya saja ya, belum sampai J kali S. Jadi di sini kita langsung masukkan saja persamaannya itu di M-file-nya. Oke, setelah sudah, nah untuk di bawahnya itu ada KP atau keuntungan proporsional, kita berikan 100. Dan C di sini merupakan jenis controller yang dipakai. Kalau PID kita pakai yang KP-nya saja, kita tuliskan KP. Kemudian untuk yang di baris 10 yaitu SISCL, yaitu merupakan feedback. C kali P underscore motor kali 1, yaitu fungsi alih closed loop-nya. Untuk T bisa teman-teman baca keterangannya, step SIS, CL, T juga bisa dibaca ya teman-teman di sini. Nah, mungkin kita langsung saja merunning atau mensimulasikan untuk supaya dapat memperlihatkan outputan gelombangnya. Oke, untuk outputan gelombangnya sudah tertampil. Berikut merupakan step respon dengan proporsional
kontrol. Kita beri karakteristiknya yaitu peak response, kemudian settling time, rise time, dan steady state error. Kita klik pada titiknya, kita geser, klik, kita geser. Bentar, mungkin agak susah ya di sini ya. Klik kanan, geser. Oke, kita geser. Usahakan tidak menutupi gelombangnya ya teman-teman. Nah, sini. Lah, di sini kita dapatkan rise time yaitu 0,0994, kemudian overshootnya itu 24,9%, untuk setting time-nya itu 0,567, dan final value atau steady state-nya itu 0,909. Lah, untuk spesifikasinya nanti akan saya tambahkan lagi di PowerPoint, nanti bisa dicek. Oke, mungkin kita lanjutkan ke percobaan yang kelima langsung ya. Untuk percobaan yang 2, 3, sama 4 bisa teman-teman coba sendiri. Sudah saya inputkan di PPT skripnya dan keterangannya, bisa teman-teman coba dan nanti dianalisa perbedaannya itu apa aja. Nah, sekarang kita lanjut ke percobaan yang kelima, yaitu menggunakan controller PID pada simulink di DC motor. Tadi kan kita menggunakan script, nah sekarang kita akan menggunakan simulink atau bloknya. Nah, untuk filenya ini nanti akan saya kirimkan atau share di Psikologi, teman-teman bisa download ya di situ. Nah, untuk file yang saya kirim itu belum ada PID-nya. Semisal kalau mau menginputkan PID, tadi kan masih kayak gini ya. Untuk blok yang saya kirimkan masih belum ada PID-nya, jadi cuma segini doang. Nanti bisa teman-teman add aja PID. Yang kita pakai adalah discrete PID controller. Kita pakai, kita klik. Oke, kita tunggu supaya bloknya termuncul. Nah, ini sudah termuncul, kita pastikan di sini. Nah, di sini untuk PID-nya itu masih default ya, belum saya ubah sama sekali. Oke, kita oke aja. Nanti kita akan lihat gelombangnya. Sebelumnya saya akan menjelaskan blok-bloknya di sini terlebih dahulu. Yang paling kiri dulu ya. Di sini ada inputan yaitu speed, yaitu ada step 1 yaitu sekian, yaitu step time yaitu 1, initial value-nya itu 0, final value-nya itu 2. Jadi untuk speed yang kita inginkan itu adalah bernilai 2. Untuk sampel time-nya yang kita baca itu 0,02 gitu. Oke. Kemudian untuk yang step yang kedua, ini merupakan lamanya kita waktu atau motor itu bergerak atau on ya, itu selama 20 second. Nah, untuk final value ini untuk menurunkan inputan. Semisal 2 tadi kita turunkan menjadi 0 misalkan. Di sini kalau min 4 itu masih min 2 ya. Kan tadi kan 2 plus min 4 hasilkan kan min 2. Nah, kita beri min 2. Untuk sampel time-nya itu masih sama 0,02. Kita oke. Nah, untuk keluarnya itu adalah speed. Kita kembali ke blok yang sebelumnya di sini. Nah, di sini ada viewer manager ya. Di sini yaitu menampilkan desired speed. Ini yang desired speed. Kemudian masuk ke PID. Nah, PID ini juga ada outputan. Kita beri untuk outputannya itu berupa tegangannya. Kita beri, kita klik kanan untuk garisnya, kemudian view format.
Maaf untuk format yang connect to viewer ke scope yang pertama, yaitu display yang kedua, yaitu berupa tegangan. Tuh. Untuk yang di atasnya ini ada disturbance at plane input, yaitu merupakan gangguan torsinya. Semisal torsi itu bebannya berlebih, itu nyetingnya itu ada di sini. Jadi step time-nya ini kan tadi kan untuk step time-nya kan 20 ya, selama 20 detik. Jadi gangguannya itu berada di detik yang kelima dengan besar gangguan itu sekian, yaitu final value. Ini kan besar, mungkin akan saya turunkan menjadi 5 saja agar lebih kecil. Untuk sampel time-nya kita beri 0, kita apply dan kita oke. Kita sudah menentukan untuk gangguan torsinya itu sebesar 0,5 di waktu 5 detik. Kemudian kita masuk ke DC motor. Untuk DC motor ini itu ada inputan, yaitu berupa tegangan dan torsi. Tegangan ini didapat dari PID controllernya, dan untuk torsi ini kita dapatkan di torsi gangguannya. Nah, untuk blok yang ada di kanannya ini merupakan rumus yang kita dapatkan dari persamaannya. Untuk persamaan kita dapatkan dari PPT ya, ini ya, di modul yang ke yang di slide yang ke 4 juga sama seperti di skripnya tadi. Oke, kita oke saja. Nah, di sini untuk keluarnya itu merupakan sebuah kecepatannya. Nah, untuk menggabungkan dari voltage sama torsi, di sini kita menggunakan MUX. Ini merupakan blok yang bernama MUX, itu menggabungkan dua input menjadi satu outputan, yaitu masuk ke state space di sini, atau kalau kita ibaratkan itu adalah transfer functionnya tadi. Oke, kemudian kita lanjut ke sebelah kanannya, itu ada sensor noise. Sensor noise ini bertujuan untuk membaca di gangguan tersebut. Tadi kan kita kan memberikan gangguan itu di detik yang kelima sebesar 0,5 itu akan terbaca di sensor noise ini. Nah, sensor noise ini itu datanya itu masih berupa data analog, dan untuk merubahnya menjadi data digital kita memerlukan sebuah blok yang bernama AD converter, yaitu analog to digital, agar bisa terbaca di misalkan di Arduino ya, itu kan ada pin digitalnya dan pin analog. Jadi di sensornya itu masuk di pin analog, kemudian outputnya itu berada di pin digital. Tuh, nanti bisa ditampilkan pada LCD 16x2 atau LCD yang lain. Oke, sampai di sini mungkin kita masuk ke PID kembali. Untuk PID kita setting di PID ya. Kemudian kita pakai yang discrete time karena ini merupakan DC motor atau motor DC, kita menggunakan discrete time. Dan untuk sampel time-nya itu kita samakan yang ada di desired speed atau step 1 dan 2, yaitu 0,02. Kemudian untuk proporsional, integral, dan derivatifnya itu kita beri default aja, kita apply dulu, kita oke, dan kita akan mensimulasikannya. Untuk stop time-nya kita beri 50, kita running, kita tunggu agar compilingnya itu berjalan selesai. Ketika sudah akan berbunyi sebagai notifikasi.
Oke, sudah berbunyi. Yaitu kita kembali ke scope, dan di scope ini itu gelombangnya itu masih kecil ya, kita perbesar dengan menekan yang ada di scale X, N, Y, X limit, kita tekan saja dan akan muncul untuk gelombangnya. Nah, untuk tadi untuk gangguan atau torsi disturbance itu kan kita akan men-set di detik kelima. Jadi di sini kan untuk yang sumbu X-nya itu merupakan waktu dan sumbu Y-nya itu merupakan nilai dari parameter tersebut. Nah, untuk di torsi disturbance tadi kita settingnya kan di detik kelima. Di sini kan sudah sesuai, yaitu di detik kelima, dan nilainya itu sebesar 0,5 sesuai ya. Jadi untuk percobaan yang kelima ini itu belum sesuai dengan set point yang kita tentukan di awal, yaitu ada di shutter speed, yaitu kan tadi kan kita setting senilai 2. Nah, untuk yang biru ini merupakan respon dari blok atau dari motor DC, yaitu belum sesuai dengan yang kita setkan yang dari awal inputannya. Nah, untuk agar sesuai dengan yang kita harapkan untuk di inputannya, kita kembali ke blok simulasi tadi, kita klik PID. Di sini ada sebuah tombol atau nama ya di sini ya, di otomatis tuning atau automate tuning, kita klik aja tune. Nanti akan termuncul sebuah window terbaru, yaitu merupakan PID tuner, yang dimana kita akan setting PID-nya itu secara otomatis tanpa menggunakan rumus. Oke, ini sudah termuncul. Nah, di sini untuk parameter-parameternya di sini ada response time dan transient behavior, yaitu response time-nya itu mempengaruhi di rise time dan transient behavior-nya itu mempengaruhi tingkat kehalusan sinyalnya tersebut. Tuh. Nah, di sini kan merupakan step plot frequency tracking yang garis ini tidak putus-putus itu melakukan tune responnya, dan yang putus-putus itu melakukan blok responnya yang ada di Simulink. Tuh, kita update blok ke Simulinknya sesuai defaultnya PID tuner. Nanti otomatis gelombangnya akan berubah sesuai dengan yang kita set ini nilainya. Nah, untuk mengaturnya kita bisa geser kanan ke kiri. Untuk respon time-nya itu akan mempengaruhi overshoot sama rest time-nya, dan di transient behavior itu akan mempengaruhi tingkat kehalusan dan overshoot-nya juga. Semisal saya lebihkan atau besarkan di transient behavior, itu akan gelombangnya akan halus lama kelamaan. Di sini kan udah mulai halus ya. Kita update blok. Oke, kita tunggu. Ketika sudah, akan berubah di blok parameter di PID controllernya. Tadi kan masih nilainya 110, sekarang sudah berubah menjadi 22,16 untuk proporsionalnya, kemudian integralnya itu berubah 52,44, dan derivatifnya itu berubah menjadi 1,50, dan koefisien filternya itu 17,78 yang sebenarnya adalah 100. Kita klik OK, kita kembali ke gelombangnya, kita akan runningnya kembali. Kita tunggu agar proses compilingnya terselesaikan. Oke, sudah selesai. Kita klik ini, kemudian nah sudah sesuai dengan set point yang kita berikan tadi, yaitu berjumlah 2 ya. Tapi di sini kita lihat untuk overshootnya. Nah, di sini kan ada 2 overshoot ya. Kita pakai yang atas saja untuk overshootnya itu, yaitu 37,1%.
untuk overshootnya, dan untuk rest time-nya itu 261,697 milisecond. Nah, di sini kan untuk rest time-nya kan sesuai dengan parameter yang kita akan tentukan, yaitu dengan spesifikasi steady state error-nya itu 5%, overshoot-nya itu kurang dari 35%, dan rest time-nya itu kurang dari 3 second. Nah, di sini kan terbaca untuk overshoot-nya itu 37, jadi belum sesuai dengan spesifikasi yang kita harapkan. Kemudian untuk rest time-nya itu di sini kan masih milisecond, kita ubah ke second, itu dibagi 1000 ya. Kalau nggak salah ini 0,261 second. Itu sudah sesuai dengan spesifikasi yang kita inginkan. Nah, di sini yang masalahnya itu yang belum sesuai adalah overshoot-nya. Nah, kita kembali ke PID tunernya. Kita akan ubah untuk parameter di response time dan transient behavior-nya. Kita ubah. Oke. Di transient behavior kita turunkan response time-nya, kita tuning secara manual di sini, tapi untuk nilainya itu sudah otomatis gitu. Kita update blok, kita tunggu agar, nah ini sudah, kita running ulang di scope-nya, kita tunggu agar proses compile-nya selesai. Ini kan sudah selesai, kemudian kita besarkan, dan untuk overshoot-nya itu sudah berubah, yaitu 24%. Itu sudah sesuai dengan spesifikasi yang kita harapkan, yaitu kurang atau sama dengan 35%. Dan untuk rest time-nya itu naik dari 0,2 tadi menjadi 0,42 second. Nah, untuk di sini kan tidak terbaca untuk steady state error-nya. Nah, kita pakai yang ada di PID tunernya aja, kita berikan karakteristiknya sesuai di figur-figur yang sebelumnya. Klik kanan, kemudian karakteristik, kita berikan parameternya. Nah, ini sudah ada juga, kita geserkan supaya tidak menutupi gelombangnya. Oke, usahakan jangan menutupi gelombang. Oke, nah untuk di rise time di PID tuner itu akan berbeda jauh kalau ada di blok Simulink, yaitu rise time-nya itu kita dapatkan 0,5 yang ada di PID tuner, dan yang ada di bloknya itu kita dapatkan 0,4, dan di overshoot itu 5,6%, tetapi yang ada di bloknya itu kita dapatkan 24. Kemudian final value itu 1, kita ambil saja di PID tunernya, soalnya di scope itu belum terdapat, belum ada atau tidak ada ya untuk final value-nya. Kita ambil saja di PID tunernya. Jadi untuk percobaan 5 itu sudah sesuai dengan spesifikasi yang kita inginkan. Nah, untuk teman-teman mungkin ada permasalahan ya untuk di print untuk SS gelombangnya ini, teman-teman bisa setting saja untuk view dari scope-nya, yaitu klik view, kemudian style. Ini kan semisal untuk yang hitam ini kan pasti kan menggunakan tinta yang banyak ya, kita setting untuk scope-nya itu kita beri warna misalkan putih saja biar sesuai dengan kertasnya. Kemudian X-color-nya kita beri putih. Untuk garisnya di cell speed masih kuning ya, kita beri warna hitam saja. Kita tebalkan lagi 3,0 atau 3. Oke, kita apply. Kita tunggu. Nah, kan sudah berubah. Untuk tulisannya juga kita bisa ubah
di sini di kanannya X color ini yang putih kita ubah menjadi hitam aja biar nanti kelihatan. Oke, nah sudah terlihat. Nah, untuk di torsi disturbance ini kan untuk globalnya kan masih tidak terlihat ya. Kalau di print kita klik di properties for line di baris ketiga, aktif display yang ketiga, otomatis akan terganti menjadi torsi disturbance. Itu kita tebalkan untuk garisnya misalkan 4, nanti akan otomatis akan tebal. Semisal kalau nggak kelihatan, kita juga bisa gantinya dengan warna yang kalian suka, misalkan hitam saja. Kalau saya akan berubah menjadi hitam. Itu untuk pengaturan di scope-nya, teman-teman bisa coba sendiri. Untuk selanjutnya mungkin bisa lanjut ke format laporan. Untuk format laporan di Modul 7 ini masih sama dengan format laporan sebelumnya, tetapi juga ada perbedaan. Untuk yang pertama itu ada Modul 7, judul modul, dan di pojok kanan atas itu ada tanggal dan nama terang. Kemudian ada nama, name kelas, tanggapan tim, dan asisten kelas masing-masing. Untuk tujuan silakan isi sesuai dengan buku Modul 7, yaitu ini ya, bisa dibaca di atas ada tujuannya. Kemudian alat dan bahan itu bisa disesuaikan di buku juga. Untuk C, hasil percobaan, yaitu ada percobaan 1 sampai ke 4, itu bisa dicoba di device masing-masing, yaitu sudah saya berikan untuk scriptnya di PPT gitu, dan di buku juga sudah ada. Kemudian di percobaan 5 itu ada yang pertama itu blok diagram simulink, hasil PID default tadi yang sebelum dituning ya, kemudian hasil PID tuning dan hasil respon plan. Di sini untuk hasil PID default ini merupakan scope-nya, scope hasil percobaan PID default. Kemudian hasil PID tuning yaitu di PID tunernya yang ini, silakan teman-teman SS dengan menyertakan parameternya atau karakteristiknya gitu. Kemudian hasil respon plan itu gimana, bisa di SS juga untuk hasil responnya, yaitu merupakan scope-nya ini bisa di SS dan menampilkan untuk overshoot dan restime-nya itu. Kemudian silahkan dianalisa. Kemudian untuk tabel percobaan pertama itu diinputkan di tabel sampai percobaan yang kelima. Catatan, jika besaran pada parameter tidak ada, bisa diberi tanda strip untuk percobaannya. Misalkan di percobaan 1 kan untuk KIKD nya kan tidak ada. Nah, silakan teman-teman strip saja gitu. Untuk tugas bisa lihat di modul ya, atau buku modul itu sini ada tugas di paling bawah, yaitu dari percobaan kelima silakan tentukan sistem sesuai spesifikasi di bawah ini menggunakan fine tuning PID otomatis, yaitu untuk name ganjil itu untuk steady state errornya itu di bawah 5%, overshoot kurang dari 25%, last time nya itu kurang dari 3 second. Nah, untuk disturbance plan yaitu step time yang ada di konfigurasi blok yaitu ini ya. Nah, ini silakan disesuaikan dengan name masing-masing itu. Kemudian untuk yang name genap itu steady state errornya itu kurang dari 7%, kemudian overshootnya itu kurang dari 30%, last time nya itu kurang dari 5%. Dan untuk disturbance plan-nya itu juga disamakan sesuai name. Nah, untuk catatan, untuk A itu merupakan digit kedua akhir name. Contoh yaitu misalkan name saya itu di 419.062, yaitu yang dipakai adalah 6-nya. Kemudian yang B itu merupakan digit akhir name. Contoh yang name saya itu adalah 62, kita pakai yang 2. Jika 0
maka A sama dengan 1, B sama dengan 1. Nah, jika NIM teman-teman itu ada nolnya, maka pakailah pengaturan ini, yaitu A sama dengan 1, B sama dengan 1 gitu. Oke, mungkin cukup sekian untuk modul yang ke-7. Bila mana ada salah kata, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya dari saya mewakili dari teman-teman asisten praktikum DTK mengucapkan mohon maaf. Sekian dari saya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.